Nah, berikut ini merupakan contoh kasus akuntansi di bidang jasa. Terdapat neraca saldo dan data-data transaksi yang akan kita kerjakan pada Excel. Untuk menyelesaikan kasus di depan, kita harus membuat nomor akun dan akun-akun yang akan kita gunakan untuk membuat jurnal. Ada berbagai tipe kode rekening yang bisa dibuat untuk merancang kode rekening, namun untuk kasus ini, kode grup atau kelompok yang sederhana dengan struktur kode sebagai berikut. Angka 1 untuk kelompok aktiva, angka 2 sebagai awalan untuk kelompok hutang, angka 3 sebagai awalan untuk kelompok modal atau pref, angka 4 sebagai awalan untuk kelompok pendapatan, dan angka 5 untuk kelompok sebagai beban. Nah, setelah selesai membuat kode dan nama-nama akun, kita melanjutkan memasukkan neraca saldo yang tadi ada pada soal ke dalam Excel. Setelah selesai membuat nama akun serta memasukkan neraca saldo, kita dapat melanjutkan membuat jurnal yang berikutnya. Untuk mempersingkat waktu, jadi saya percepat. Setelah selesai, kita dapat membuat jurnal umum dengan judul CV Amijaya Jurnal Umum periode 30 April 2005. Jurnal umum berisi tanggal, nomor rekening, nama akun, saldo, debit, dan kredit. Untuk nama akun, kita dapat menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP, lalu klik nomor rekeningnya, titik koma, lalu kita blok neraca saldo awal dari B sampai C. Lalu kita absolutkan, karena absolut saya rusak, jadi kita beri secara manual. Yaitu karena nama akun ada pada tabel kedua, jadi kita klik dulu. Setelah itu, pada pojok kiri sampai tanda plusnya berwarna hitam, tarik ke bawah. Karena transaksi yang pertama terjadi pada tanggal 18, kita masukkan tanggal, bulan, lalu tahunnya. Karena transaksi yang pertama adalah penerimaan kas, maka akun debitnya adalah kas sebesar 4 juta. Untuk akun yang kedua adalah pendapatan jasa, karena merupakan pendapatan dari klien sebesar 4 juta. Pada tanggal 17, terjadi transaksi memberikan pelayanan jasa perpajakan kepada klien dengan imbalan jasa sebesar 1.700.000 yang akan dibayarkan kemudian hari. Untuk itu, maka jumlah debitnya yaitu piutang sebesar Rp1.700.000. Karena pembayaran akan dilakukan kemudian hari, maka untuk jurnal kreditnya yaitu pendapatan jasa sebesar Rp1.700.000. Transaksi yang ketiga terjadi pada tanggal 19 April 2005, yaitu membayar biaya lain-lain sebesar Rp200.000. Maka dari itu, jurnalnya adalah beban lain-lain sebesar Rp200.000 di debit. Karena akan membayar biaya lain-lain, maka dari itu mengurangi kas, jadi kas dikredit sebesar Rp200.000. Transaksi yang keempat terjadi pada tanggal 21 April 2005, yaitu membayar kewajiban yang telah jatuh tempo sebesar Rp2.600.000. Maka dari itu, debitnya adalah pembayaran hutang sebesar Rp2.600.000.
Karena akan membayar berarti kan mengurangi kas. Oleh karena itu, kreditnya adalah kas sebesar 2.600.000. Pada tanggal 22 April 2005 terjadi transaksi pembelian perlengkapan secara kredit sebesar 200.000 dikarenakan penambahan perlengkapan. Oleh karena itu, debitnya adalah perlengkapan sebesar 200.000. Dikarenakan melakukan pembelian secara kredit, maka akun kreditnya adalah hutang sebesar 200.000. Pada tanggal 23 April 2005 terjadi transaksi menggunakan uang sebesar 2.100.000 untuk keperluan pribadi Ami. Oleh karena itu, akun debitnya adalah Priv Ami dengan nominal sebesar 2.100.000 di debit. Dikarenakan Ami menggunakan uang, oleh karena itu kas berkurang, maka dari itu kreditnya adalah kas sebesar 2.100.000. Pada transaksi tanggal 25 April 2005, terdapat transaksi menerima pendapatan jasa audit yang telah selesai dilakukan. Oleh karena itu, debitnya adalah kas sebesar 1.900.000. Dikarenakan mendapat pendapatan jasa dari hasil audit, maka kreditnya adalah pendapatan jasa sebesar 1.900.000. Pada tanggal 30 April 2005 terjadi transaksi membayar gaji pegawai sebesar 1.800.000. Oleh karena itu, debitnya adalah beban gaji sebesar 1.800.000. Dikarenakan transaksinya adalah pembayaran gaji, oleh karena itu kas berkurang, maka kreditnya adalah kas sebesar 1.800.000. Setelah selesai, kalian tinggal rapikan saja, lalu ganti nama sheetnya menjadi jurnal umum. Setelah selesai membuat jurnal umum, kita dapat melanjutkan ke buku besar. Nah, untuk memasukkan nama dari akun tersebut, kita dapat menggunakan rumus sama dengan lookup, buka kurung, kita klik yang ini, koma, lalu kita ke jurnal umum, setelah ke neraca saldo awal, kita blok dari sini sampai sini, lalu kita absolutkan. Karena nama akun ada pada tabel kedua, kita klik angka 2, lalu 0, tutup kurung, enter. Nah, jadi copy dari jurnal umum, yaitu bagian tanggal sampai kredit, Ctrl C, lalu taruh di sini, Ctrl V. Nah, lalu tinggal dirapikan. Nah, itu kita klik copy dari sini sampai sini, kita klik copy, lalu kita paste, tapi klik yang bagian ini. Nah, udah. Setelah itu kita tinggal mengganti angka satu 102
otomatis akan langsung ganti ke jurnal yang berikutnya. Untuk akun-akun selanjutnya, kita tinggal mengulangi cara yang seperti kita lakukan tadi. Lalu untuk memasukkan data-data yang akan digunakan dalam buku besar, kita dapat menggunakan data, lalu advance, kita klik yang copy to another location, kita checklist juga yang unique records only. Untuk yang list rank, kita bisa klik jurnal umum, klik jurnal umum, lalu kita blok dari sini sampai sini. Setelah itu untuk yang kriteria rank, kita klik yang nomor rekening sampai yang angka. Terus untuk yang copy itu, kita dapat klik dari tanggal sampai dengan kredit. Dari tanggal lalu klik OK. Setelah itu kita tambahkan kolom, klik insert. Nah, lalu kita tinggal ketik neraca saldo awal. Untuk kolom yang nama akun kita hapus saja, delete. Nah, lalu saldo awalnya kita copy dari neraca saldo awal. Kita copy taruh di debit. Kemudian untuk saldo tinggal kita tambah kurang secara manual. Lalu dengan ini tambah ini tambah ini, lalu sama dengan ini kurang ini. Nah, untuk piutang kita juga dapat melakukan hal yang sama, yaitu klik data, lalu advance, copy, unique, klik jurnal umum, klik dari sini sampai dengan sini, lalu ini kita klik dari tanggal sampai dengan kredit. Oke. Klik insert. Lalu neraca saldo awal. Kita copy dari neraca saldo awal. Terus kita paste sama dengan ini ditambah Untuk yang selanjutnya kita juga dapat melakukan cara yang sama. Nah, untuk buku besar aktiva lancarnya sudah selesai. Kita bisa lanjut ke yang berikutnya. Nah, ini buku besarnya sudah jadi.
itu kita dapat melanjutkan ke jurnal yang berikutnya. Nah, selanjutnya kita dapat mengerjakan neraca saldo. Untuk nama dan nomor rekeningnya kita copy dari neraca saldo awal. Nah, sudah. Nah, untuk mengisi saldonya kalian mengopi dari buku besar. Lakukan pada semua akun-akun. Kita skip saja supaya mempersingkat waktu. Nah, selesai. Saya sudah mengkopinya dan menyebelahnya. Ternyata balance. Nah, untuk mengisi nama akun kita dapat menggunakan rumus lookup. Lalu kita klik tabel ini, lalu koma, kita klik neraca saldo, kita klik dari sini sampai sini, kita klik titik koma 2 titik koma 0 kurang 2 terus kurang enter. Nah, udah. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, untuk mengisi kalian tinggal klik ini sampai ini, klik ini sampai ini, lalu kalian klik form, kalian tinggal masukkan tanggalnya, nomor rekening yang akan kalian gunakan, keterangannya, piutang. Nah, kalian dapat melakukannya sampai selesai. Nah, setelah selesai kalian tinggal menjumlahkannya sama dengan kalian tinggal tarik ke samping. Nah, udah habis itu tinggal dikasih tabel. Selesai. Untuk nama rekening dan nomor rekening serta saldonya kita copy dari neraca saldo awal, dari sini sampai sini. Kita paste. Untuk mengisi jurnal penyesuaian kita tinggal sama dengan, lalu klik jurnal penyesuaian, kita samakan akunnya piutang, berarti ini.
Lalu untuk pendapatan jasa sama dengan tekan jurnal penyesuaian. Nah, kita samakan terus sampai semuanya selesai. Kita jumlahin dulu sama dengan sum kurung tutup kurung, enter, tinggal tarik ke samping. Sudah. Untuk mengisi neraca saldo setelah penyesuaian, kita dapat menggunakan rumus sama dengan if buka kurung, lalu saldo debit ditambah jumlah penyesuaian debit tutup kurung lebih besar buka kurung ditambah kredit jurnal penyesuaian tutup kurung titik koma buka kurung ini ditambah ini dikurangi ini kurang ini kredit saldo dikurangi kredit jurnal penyesuaian kurung 0 titik koma 0 tutup kurung enter. Nah, lalu kita tarik ke bawah. Nah, sampai untuk sebelah sini juga sama, tarik saja, lalu kita tarik ke bawah. Langsung kita tarik garis ke bawah. Nah, sudah. Untuk laba rugi kita dapat menggunakan rumus sama dengan if buka kurung left kemudian kita klik nomor rekening titik koma 1 tutup kurung kemudian lebih besar sama dengan, lalu klik 4 titik koma klik ini titik koma 0 lalu tutup kurung tekan enter. Kemudian tarik garis ke bawah, lalu kita ratakan
tarik garis dari sini ke sini, lalu kita tarik ke bawah. Dan kita tinggal tarik ke bawah. Kita tinggal rapikan. Nah, untuk neraca kita menggunakan rumus sama dengan if buka kurung left, kemudian klik, kemudian titik koma 1 tutup kurung, kemudian lebih kecil sama dengan petik 3, lalu titik koma ini, kemudian klik titik koma 0, kemudian klik kurung, enter, lalu kita tarik ke bawah. Nah, sudah. Nah, untuk kreditnya tinggal tarik saja karena rumus yang digunakan sama. Tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Nah, udah. Lalu setelah itu kita dapat membuat laporan keuangan. Tulis dulu judulnya. CV Amijaya. Per 30 April 2005. Setelah itu kita tinggal rapikan saja. Kolom laba rugi berisi pendapatan, lalu pendapatan jasa, kemudian total pendapatan. Untuk pendapatan jasa kita dapat mengambil dari neraca lajur sebesar untuk total pendapatan kita klik sama dengan, lalu klik 7.600, lalu enter. Nah, sudah. Nah, selanjutnya kita
beralih ke akun-akun beban. Beban ada beban gaji, beban sewa, beban lain-lain. Kemudian beban perlengkapan, kita tulis total beban. Sama seperti tadi, untuk nominalnya kita dapat melihat jurnal sebelumnya. Saya skip saja supaya mempersingkat waktu. Nah, sudah, kemudian tinggal dijumlah sama dengan sudah. Kemudian kita hitung laba bersih dengan cara sama dengan total pendapatan dikurangi total beban, enter. Nah, ini merupakan laba bersih yang kita dapat. Setelah itu kita dapat menghitung perubahan modal. Kita tulis dulu nomor rekening saldo modal AMI. Itu modal AMI. Untuk nominalnya kita dapat melihat di neraca lacur sebesar Rp42.500.000. Kita ketik di sini di kolom D. Kita ganti menjadi accounting. Nah, setelah itu kita tulis laba. Laba itu dari hasil laba bersih. Enter. Lalu kita tulis brief AMI. Brief AMI itu nomornya 3102. Untuk brief AMI nominalnya sebesar 2.100.000. Lalu kita kurangi ini, laba dikurangi brief AMI, enter. Kemudian ada modal AMI per 30 April 2005 yaitu senilai sama dengan ini ditambah ini, merupakan modal AMI 30 April 2005. Setelah itu kita membuat laporan perubahan modal per 30 April 2005. Yang pertama itu aktiva. Aktiva terdiri dari aktiva lancar dan aktiva lancar terdiri dari kas,
piutang sewa, perlengkapan. Kemudian kita isi sesuai dengan neraca lajur. Saya percepat saja supaya tidak memakan waktu. Nah, sudah, habis itu kita bisa melanjutkan ke yang berikutnya. Selanjutnya ada aktiva tetap, yaitu tanah senilai tanah senilai 35 total aktiva tetap, yaitu sekitar sama dengan enter. Untuk total aktiva, kita dapat menjumlahkan total aktiva lancar dengan total aktiva tetap. Jadi kita menjumlahkan sama dengan sum Baforong ini ditambah ini. Jadi itu adalah total aktiva. Selanjutnya untuk yang selanjutnya kita percepat saja supaya mempersingkat waktu. Nah, setelah tadi mengerjakan aktiva dan pasiva, kita tinggal